It's simple and easy. That's it? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Singkala. Sobat tentu kenal dengan Habi Lame yang hampir pasti dia nggak kenal sama sobat. Orang tinggi kurus ini lahir bulan Maret tahun 2000 di Senegal yang lalu diajak pindah ke Italia oleh keluarganya. Di Italia ia hidup normal, sekolah, eskul, akhirnya kerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan di Italia. Tetapi ketika pandemi COVID mendera, ia kehilangan pekerjaannya. Ia di PHK beserta banyak sekali pekerja lain di Italia dan harus mengurung diri di rumah demi menghindari penyebaran penyakit lebih luas lagi. Sang ayah memaksanya untuk terus mencari pekerjaan lain karena Habi sudah dewasa dan wajib mandiri. Tetapi Habi menolak mencari pekerjaan, ia malah mencari penghiburan. Dan dari penghiburan itulah ia mendapatkan jalan untuk menuju kesuksesan. Habi mulai membuat konten TikTok yang berisi parodi dan sindiran kepada kelompok orang-orang yang suka mempersulit diri. Yang luar biasanya disukai. Konten-kontennya meledak dan membuatnya terkenal sekaligus memberinya penghidupan. Seberapa terkenal? Ia adalah konten kreator TikTok dengan follower terbanyak di dunia dan penghasilannya sekitar 3 miliar sebulan. Apa yang membuat dia menjadi sukses? Apa sebenarnya kuncinya? Ia katakan konsisten. Tapi mungkin dalam hal ini ia berbohong atau ia tidak tahu. Kenapa berbohong? Karena ia baru memulai tahun 2020 dan mencapai kesuksesan setahun kemudian. Tidak ada konsistensi yang bisa dibuktikan hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi apa sebenarnya kunci kesuksesannya? Ya, kuncinya adalah Habi melanggar banyak aturan. Dan itulah kuncinya. Ya, memang kenapa bisa seperti itu? Coba kita simak satu-satu ya. Pertama, dia tidak ikut nasihat atau aturan ayahnya yang menyuruhnya bekerja. Di dunia modern dengan percepatan perubahan yang semakin radikal, nasihat-nasihat yang bersifat tradisi seringkali gagal diwujudkan. Dan Habi menunjukkan itu. Makanya jangan mengikuti nasihat yang berasal dari tradisi yang arahnya adalah untuk menjalankan kehidupan di masa modern. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Habi juga menolak menggunakan bahasa Inggris. Padahal di zaman sekarang semua orang menyarankan berbahasa Inggris karena itu adalah bahasa universal. Habi justru malah melampauinya dengan bahasa yang lebih universal daripada bahasa Inggris, yaitu bahasa tubuhnya yang khas, yang bisa menyampaikan pesan lebih daripada yang mungkin disampaikan oleh bahasa lisan. Dan yang ketiga adalah Habi mulai kontennya ketika TikTok tidak merekomendasikan itu. Yang direkomendasikan itu adalah lip sync, joget-joget, tantangan ini itu. Habi muncul di luar semua itu yang malah menjadikannya pemimpin dari segmentasi baru di dunia hiburan. Sobat, dunia modern adalah dunia yang gila. Dunia yang percepatan perubahannya melebihi apapun yang pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Nasihat orang tua kita yang pantas di masa lalu mungkin sudah tidak dibutuhkan di zaman sekarang. Kunci kesuksesan yang orang-orang dulu sampaikan mungkin tidak berlaku untuk mencapai kesuksesan di zaman ini. Kita butuh nasihat baru yang berlaku untuk zaman baru. Habi Lame membuktikan itu. Tetapi di sisi lain, Habi juga membuktikan bahwa nilai-nilai universal ternyata masih berlaku di zaman ini dan mungkin sepanjang zaman. Yaitu, setiap pintu yang terbuka sebenarnya ia menutup untuk sisi yang lain. Pernah gak dengar waktu SD ibu guru bercerita bahwa ketika kita mengeluh karena hujan turun, di saat yang bersamaan petani bergembira karena sawahnya terairi. Begitulah hidup. Ketika pandemi merobohkan banyak unit-unit ekonomi, Habi justru mendapatkan kesempatan meraup untung sebesar-besarnya. Andai saja ia tetap bekerja, karena pandemi tidak ada, kita tidak akan mengenalnya dan ia hanya akan menjadi pekerja biasa dengan penghasilan yang biasa-biasa aja. Jadi, sobat, hal-hal yang terkait dengan tradisi, mari kita kritisi. Tetapi hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum universal, mari kita taati. Begitu. Jadi apa sebenarnya nasihat yang bisa kita ambil dari pengalaman hidupnya? Yaitu jangan ambil nasihatnya. Di dunia modern, ciptakan nasihat sendiri. Karena setiap orang dengan latar yang berbeda, wilayah yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda, wajah paras nasib yang berbeda, tentu saja membutuhkan nasihat yang juga berbeda dengan siapapun. Jadi beradaptasilah dan ciptakan peluangmu sendiri. Terima kasih, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.